Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Surat wasiat mendiang ayah mertuaku menyerahkan seluruh kekayaan rahasianya padaku, menantu kesayangannya. Malam itu, aku meminum obat asmaku seperti biasa. Namun pandanganku mendadak gelap. Aku terbangun di tengah hutan belantara yang dingin. Ternyata, selama ini suamiku telah. Kakiku gemetar saat melangkah melewati gerbang besi yang menjulang tinggi itu. 3 hari. 3 hari aku bertahan hidup di tengah hutan belantara dengan perut kosong, menahan dinginnya angin malam yang menusuk tulang, dan menghindari binatang liar. Penampilanku kini tak ubahnya seperti gelandangan. Gaun tidur yang kukenakan di malam nahas itu kini robek di sana-sini, dipenuhi noda tanah, darah kering dari goresan ranting, dan dedaunan busuk. Rambutku kusut masai, wajahku kuyu pucat pasi. Namun, di balik penampilanku yang hancur lebur ini, ada sebuah api yang menyala sangat terang di dalam dadaku. Api dendam. Aku berdiri di depan pintu utama rumah mewah bergaya Eropa klasik ini. Rumah yang selama 5 tahun terakhir ku sebut sebagai istana pernikahanku dengan Juna. Dulu, aku selalu membersihkan setiap sudutnya dengan cinta, melayani suamiku, dan menahan segala bentuk hinaan dari ibu mertuaku demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kini, melihat pilar-pilar marmer itu, rasanya aku ingin muntah. Dengan tangan yang masih menyisakan perih, aku mendorong pintu kayu jati yang berat itu. Pintu terbuka dengan suara derit halus. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapu wajahku, membawa aroma parfum mahal yang sangat asing. Suara tawa yang nyaring terdengar dari arah ruang tamu. Tawa suamiku, Juna, dan tawa ibu mertuaku, Nia. Ada satu suara tawa perempuan lain yang melengking manja, menyatu dengan gelak tawa mereka. Aku menyeret langkahku menuju ruang tamu. Di sana, di atas sofa kulit berwarna krem yang dulu kupilih sendiri dengan penuh semangat, duduklah suamiku. Juna merangkul pinggang seorang perempuan cantik berkulit putih mulus, berpakaian ketat merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya. Di sofa tunggal di seberang mereka, duduk ibu mertuaku, Nia, sedang menyesap teh dengan senyum sumringah yang jarang sekali ia tunjukkan padaku. Kehadiranku yang tiba-tiba menghentikan tawa mereka seketika. Suasana berubah hening, tegang, dan kaku. Mata Juna membelalak lebar, seolah ia baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. Wajahnya pias selama beberapa detik sebelum rahangnya mengeras. Perempuan berbaju merah itu menjerit kecil dan menyembunyikan wajahnya di dada Juna, pura-pura ketakutan melihat penampilanku yang kotor dan berantakan. Sementara itu, Nia meletakkan cangkir tehnya dengan kasar ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi denting yang keras. Mata tuanya menatapku dengan kilat kebencian yang tidak pernah ia sembunyikan. Astaga, makhluk kotor dari mana ini? Kenapa satpam membiarkan gembel masuk ke dalam rumahku? Teriak Nia sambil menunjuk ke arahku. Ia berdiri, merapikan gaun sutranya seolah udara di sekitarku membawa penyakit menular. Aku menundukkan kepala. Aku harus memainkan peranku. Aku harus terlihat hancur, bodoh, dan patuh, persis seperti Sukma yang selama ini mereka kenal. Aku membiarkan air mata yang sudah kutahan sejak di hutan kini mengalir deras membasahi pipiku yang kotor. Mas Juna. Suaraku bergetar, serak, dan lemah. Mas, kenapa kamu meninggalkanku di hutan? Malam itu, setelah aku minum obat yang kamu berikan, aku pingsan. Saat aku sadar, aku sendirian di sana. Mas, aku takut sekali. Alih-alih berlari memelukku atau menunjukkan rasa bersalah, Juna malah mendengus kasar. Ia melepaskan rangkulannya dari perempuan itu, berdiri, dan berjalan mendekatiku dengan tatapan jijik. Tidak ada lagi sorot mata lembut yang selalu ia tunjukkan saat ayah mertuaku, Surya, masih hidup. Juna yang berdiri di depanku saat ini adalah monster sungguhan. Masih hidup rupanya kau, desis Juna pelan, cukup hanya untuk kudengar. Kemudian ia mundur selangkah, melipat tangannya di dada. Baguslah kalau kamu bisa pulang sendiri. Menghemat biaya pemakaman. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya tanpa beban. Hatiku mencelos.
Meski aku sudah tahu niat busuknya, mendengarnya langsung dari bibir pria yang kucintai selama 5 tahun memberikan rasa sakit yang luar biasa. Mas, apa maksudmu? Siapa perempuan itu? Isaku, menunjuk ke arah perempuan berbaju merah yang kini menatapku dengan senyum meremehkan. Juna berjalan kembali ke meja, mengambil sebuah map coklat, dan melemparkannya tepat ke wajahku. Ujung map itu menggores pipiku, membuat isiku berhamburan ke lantai marmer. Lembaran kertas dengan kop surat pengadilan agama. Surat cerai. Tanda tangani itu. Perintah Juna dengan suara dingin yang menggema di ruangan besar itu. Aku sudah muak bersandiwara denganmu. 5 tahun. Sukma. 5 tahun aku harus pura-pura mencintai perempuan kampungan sepertimu hanya demi mengambil hati ayahku. Sekarang ayah sudah mati. Tugasku selesai. Juna menunjuk perempuan berbaju merah itu. Ini Karissa. Dia perempuan yang sejajar denganku. Dia berasal dari keluarga terpandang, berpendidikan tinggi, dan yang paling penting, dia tidak penyakitan sepertimu. Dia calon istri baruku, nyonya rumah ini yang sebenarnya. Karissa berdiri, berjalan melenggok ke arahku. Aroma parfumnya yang menyengat membuatku mual. Ia menatapku dari atas sampai bawah, bibirnya menyeringai sinis. Jadi ini menantu kesayangan mendiang Tuan Surya? Pantas saja Mas Juna selalu mengeluh setiap malam padaku. Kamu bahkan tidak terlihat seperti seorang istri, kamu lebih mirip pembantu yang kurang gizi. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat di sisi tubuh, menyembunyikan amarah yang siap meledak. Aku membiarkan bahuku bergetar hebat, bersandiwara seolah aku sangat terpukul. Ibu. Aku beralih menatap Nia, memohon belas kasihan palsu. Ibu, tolong aku. Aku ini istri sah Juna. Ayah mertua baru saja meninggal. Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Nia tertawa sumbang. Tawa yang sangat melengking dan menyakitkan telinga. Jangan sebut aku ibu. Aku tidak sudi punya menantu miskin sepertimu. Asal kau tahu, Sukma, suamiku tersayang, Surya, sudah mewariskan seluruh hartanya, rumah ini, perusahaannya, kepada Juna, anak kandung satu-satunya. Jadi, kau sudah tidak ada gunanya lagi di sini. Nia berkacak pinggang, menatapku penuh kemenangan. Ambil surat cerai itu, tanda tangani, dan pergi dari rumahku sekarang juga. Jangan bawa apapun selain baju kotor yang menempel di badanmu itu. Kau datang ke keluarga kami sebagai gembel, maka kau juga harus keluar sebagai gembel. Di dalam hati, aku tersenyum sinis. Ironi dramatis ini sungguh luar biasa. Di dalam tas selempang lusuh yang sedari tadi ku pegang erat-erat, terdapat sebuah amplop bersegel rahasia. Amplop itu berisi dokumen legal yang disahkan oleh Anto, pengacara kepercayaan mendiang ayah mertuaku. Dokumen itu adalah surat wasiat asli. Surat yang menyatakan bahwa rumah mewah yang dipijak oleh Juna, Nia, dan Karissa saat ini, beserta seluruh aset perusahaan dan dana perwalian, adalah mutlak milikku, Sukma. Ayah mertuaku tahu persis sifat asli anak dan istrinya, dan ia menyerahkan segalanya padaku. Mereka mengira aku hanyalah kerikil lemah yang bisa mereka tendang kapan saja. Mereka merasa paling berkuasa, merasa telah memenangkan permainan ini. Mereka tidak tahu bahwa perempuan yang sedang menangis terseduh-seduh di depan mereka ini adalah pemegang kendali yang sebenarnya. Aku membungkuk, memungut pulpen dan surat cerai yang berserakan di lantai dengan tangan gemetar. Aku tidak akan menandatanganinya sekarang. Tidak semudah itu. Jika aku cerai sekarang, mereka akan membuat narasi bahwa aku diusir karena kesalahanku. Aku harus menghancurkan mereka saat mereka berada di puncak kebahagiaan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku memasukkan kertas-kertas itu ke dalam tasku. Aku menatap Juna, Nia, dan Karissa bergantian. Aku merekam lekat-lekat senyum kemenangan di wajah mereka. Wajah-wajah yang akan segera berubah menjadi penuh keputusasaan dan ketakutan. Baik, ucapku pelan, masih dengan nada suara yang bergetar. Aku akan pergi. Aku berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu. Tidak ada yang mencegahku. Tawa ejekan kembali terdengar dari belakangku saat pintu kayu jati itu tertutup. Aku berjalan menjauh dari gerbang rumah. Begitu aku berada cukup jauh di jalanan aspal yang sepi, tangisku berhenti seketika.
Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Punggungku yang sedari tadi membungkuk kini tegak lurus. Mata yang tadinya sayu kini menyorot tajam ke depan. Permainan baru saja dimulai. Mas Juna, bersiaplah untuk neraka yang akan kubangun khusus untukmu dan keluargamu. Udara di apartemen sewaan kecil yang baru saja kutempati ini terasa pengap. Tapi jauh lebih baik daripada udara beracun di rumah mewah Juna. Aku duduk di atas kasur tipis yang diletakkan langsung di atas lantai, menatap layar laptop bekas yang baru kubeli dengan uang sisa tabungan pribadiku. Di tanganku, terdapat sebuah ponsel hitam dengan layar retak. Itu adalah ponsel cadangan milik Juna. Kunci dari segala kebusukan yang ia sembunyikan dariku selama bertahun-tahun. Pikiranku melayang kembali ke kejadian beberapa malam yang lalu. Malam yang mengubah hidupku selamanya. Malam di mana mataku akhirnya terbuka lebar melihat monster yang tidur di sampingku setiap hari. Semuanya berawal pada hari pemakaman ayah mertuaku, Bapak Surya. Hujan turun rintik-rintik, seolah langit ikut menangisi kepergian satu-satunya orang di rumah itu yang memanusiakan diriku. Ayah mertualah yang dulu meminta Juna menikahiku, putri dari sahabat lamanya yang bangkrut. Ayah mertua percaya aku bisa membawa ketenangan untuk Juna yang emosional. Selama hidupnya, ayah selalu melindungiku dari caci maki Nia dan sikap dingin Juna. Setelah para pelayat pulang, suasana rumah terasa sangat sepi. Nia dan Juna langsung masuk ke kamar masing-masing. Wajah mereka sama sekali tidak menyiratkan kesedihan, melainkan kelegaan yang mengerikan. Saat aku sedang membereskan kursi-kursi di teras belakang, seseorang menyentuh pundakku. Itu adalah Anto, pengacara pribadi sekaligus tangan kanan kepercayaan ayah. Sukma, bisik Anto dengan suara sangat pelan sambil menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada CCTV atau pelayan yang melihat. Malam ini, jam 11, temui saya di kedai kopi ujung jalan kompleks. Ini sangat penting. Berurusan dengan surat wasiat rahasia Bapak. Jangan sampai Juna atau Nyonya Nia tahu. Jantungku berdebar kencang saat itu. Aku hanya mengangguk pelan. Namun, pertemuan itu tidak pernah terjadi. Malam itu, sekitar pukul 10, aku berada di kamar, bersiap-siap untuk pergi secara diam-diam. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Juna masuk dengan wajah lembut yang jarang sekali kulihat. Ia membawa nampan berisi segelas air hangat, dan inhaler asma baruku yang baru ditebus dari apotek. Belakangan ini asmamu sering kambuh akibat kelelahan mengurus ayah yang sakit-sakitan. Sukma, istirahatlah, kata Juna dengan nada penuh perhatian. Ia duduk di tepi ranjang, membelai rambutku. Sentuhannya terasa begitu menenangkan saat itu, membuatku merasa bersalah karena sempat mencurigai sikap dinginnya. Kamu sudah berjuang keras mengurus ayah. Sekarang minumlah obatmu dan tidurlah. Aku yang akan mengurus semuanya mulai sekarang. Aku tersenyum, merasa terharu. Aku mengambil inhaler itu dan menyedotnya dalam-dalam seperti biasa. Namun, hanya dalam hitungan detik, rasanya ada yang salah. Saluran pernapasanku tidak terasa lega, melainkan semakin menyempit. Dadaku sesak, jantungku berdegup gila-gilaan, dan tenggorokanku seolah terbakar. Aku menjatuhkan inhaler itu ke lantai. Mas, sesak obat ini. Aku terengah-engah, mencengkeram lengan kemejanya, memohon pertolongan. Namun, Juna tidak panik. Ia tidak berteriak memanggil dokter atau pelayan. Ia hanya duduk diam, menatapku dengan mata yang dingin dan kosong. Senyum lembut di wajahnya perlahan berubah menjadi seringai tipis yang kejam. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kulihat sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya adalah Juna yang berdiri, merapikan kemejanya, dan berkata dengan nada datar, "Tidurlah yang nyenyak, Sukma." Aku terbangun dengan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. Bau tanah basah dan daun membusuk langsung menusuk hidungku. Udara sangat dingin hingga membuat gigiku gemeretak. Aku membuka mata dan hanya melihat kegelapan total. Di atas, rimbunnya pepohonan menghalangi cahaya bulan. Aku berada di antah-berantah, di tengah hutan. Kepanikan langsung menyerangku. Aku mencoba bangkit, tapi kakiku terasa sangat lemas. Aku merangkak di atas tanah yang lembab, meraba-raba sekitarku sambil menangis memanggil nama Juna. Aku pikir kami dirampok dan dibuang. Tapi sebuah benda keras menyandung tanganku.
Aku merabanya dalam gelap. Itu adalah sebuah jaket kulit tebal. Jaket kesayangan Juna yang selalu ia pakai saat mengendarai mobil di malam hari. Dengan tangan gemetar, aku memeriksa saku jaket itu untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Tanganku menyentuh benda persegi panjang. Ponsel. Layarnya retak akibat benturan, tapi saat kutekan tombol dayanya, layarnya menyala terang, menampilkan sisa baterai 20%. Ponsel itu tidak terkunci. Aku mencoba mencari sinyal untuk menelepon polisi, tapi indikator jaringan menunjukkan tanda silang. Di tengah keputusasaan itu, sebuah notifikasi pesan muncul di layar dari kontak bernama Mai Karissa. Sayang, kamu sudah bereskan perempuan penyakitan itu? Pastikan dia tidak bisa pulang. Kalau dia mati di hutan, kamu otomatis jadi pewaris tunggal dan kita bisa langsung menikah. Tubuhku membeku. Mataku terpaku pada layar terang itu. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Dengan napas memburu dan tangan yang sedingin es, aku membuka aplikasi pesan di ponsel cadangan rahasia milik Juna itu. Malam itu, di tengah hutan yang sunyi dan gelap, dengan ditemani lolongan anjing liar di kejauhan, aku membaca seluruh riwayat percakapan Juna. Semuanya. Tanpa sisa. Aku membaca bagaimana Juna mengeluh pada Karissa tentang kebosanannya hidup denganku. Aku membaca rencana mereka memalsukan hasil lab untuk mengklaim bahwa aku mandul, padahal selama ini Juna yang selalu mencampurkan pil pencegah kehamilan ke dalam minumanku. Aku melihat foto-foto menjijikan mereka berlibur di luar negeri memakai uang perusahaan, sementara aku disuruh diam di rumah merawat ibunya yang selalu memakiku. Dan yang paling menghancurkan kewarasanku, aku membaca rencana pembunuhan malam itu. Juna sengaja menukar isi tabung asma milikku dengan cairan pelemas otot dan obat penenang dosis tinggi. Ia berencana membuangku ke hutan terpencil di pinggiran kota agar aku mati secara perlahan karena hipotermia atau serangan asma liar, tanpa ada tanda-tanda pencekikan atau pukulan, sehingga polisi akan menyimpulkannya sebagai kecelakaan orang linglung yang tersesat. Air mataku sudah kering. Rasa takut, sedih, dan bingung yang mendera sejak awal menguap begitu saja, digantikan oleh luapan kebencian yang mendidih di setiap aliran darahku. 5 tahun pengabdianku, rasa hormatku, dan cintaku, semuanya dibalas dengan racun dan rencana pembunuhan keji. Mereka memperlakukanku lebih rendah dari binatang. Aku menatap layar laptop di depanku, kembali ke masa kini. Di sebelahnya, tergeletak salinan surat wasiat dari Anto yang berhasil kudapatkan setelah aku diselamatkan oleh pencari kayu bakar keesokan paginya. Di dalam surat wasiat itu, tertera jelas namaku sebagai ahli waris tunggal atas seluruh aset, saham mayoritas, uang tunai, dan properti atas nama Surya. Ayah mertuaku tahu anaknya rusak. Ayah mertuaku ingin aku memegang kendali untuk menyelamatkan perusahaan. Kini, aku tidak hanya memegang kendali perusahaan, tapi aku memegang nyawa Juna. Aku membelai ponsel retak di tanganku dengan lembut. Ini bukan lagi sekadar barang bukti. Ini adalah kunci gerbang neraka untuk suamiku dan selingkuhannya. Mereka pikir mereka berhasil menyingkirkanku. Mereka tidak tahu. Membuangku ke hutan malam itu adalah kesalahan terbesar yang akan mereka sesali seumur hidup. Aku meraih buku catatan kecil dan mulai menuliskan rencana. Pembalasan ini tidak boleh berjalan cepat. Kematian terlalu mudah untuk pria seperti Juna dan wanita seperti Nia serta Karissa. Mereka harus merasakan kehancuran perlahan. Mereka harus jatuh dari tempat paling tinggi, ke dasar jurang yang paling dalam, dan aku akan memastikan aku yang mendorong mereka. Malam di tengah hutan belantara itu terasa seperti sebuah keabadian yang menyiksa. Setelah membaca pesan singkat dari selingkuhan suamiku di layar ponsel cadangan itu, duniaku seakan runtuh untuk kedua kalinya. Rasa dingin yang menusuk tulang dari angin malam yang berhembus di sela-sela pepohonan pinus raksasa seolah tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa dingin yang kini membeku di dalam dadaku. Aku duduk meringkuk di atas tanah yang lembab, memeluk lututku erat-erat dengan tubuh yang bergetar hebat. Kegelapan hutan yang pekat menelan pandanganku, namun mataku tak bisa lepas dari cahaya redup layar ponsel yang menampilkan bukti pengkhianatan suamiku. Napasku masih terasa berat. Sisa-sisa efek obat yang menukik kesadaranku beberapa jam lalu masih meninggalkan jejak sesak di dada. Namun anehnya, ketakutan akan kematian yang sebelumnya mencengkeram leherku kini menguap tak bersisa. Air mataku sudah mengering,
meninggalkan rasa perih di sudut mata. Aku tahu aku tidak boleh mati di sini. Jika aku mati malam ini, suamiku akan tertawa di atas penderitaanku, merayakan kemenangannya bersama perempuan itu, dan membuang semua kenangan tentangku seolah aku hanyalah sampah yang menumpang di hidupnya. Aku menarik napas panjang, memaksa paru-paruku untuk bekerja, dan kembali menatap layar ponsel itu. Aku bertekad untuk menggali lebih dalam. Untungnya, di dalam saku jaket kulit suamiku yang terjatuh di dekatku ini, aku menemukan sebuah bank daya portabel yang masih penuh. Aku segera menyambungkannya ke ponsel, memastikan nyawa perangkat ini bertahan cukup lama untuk membongkar semua rahasia kotornya. Dengan jari yang kaku dan gemetar, aku membuka aplikasi galeri, dokumen, dan riwayat panggilan. Setiap usapan di layar membuka lapisan baru dari kebohongan pria yang selama 5 tahun ini kupanggil dengan sebutan sayang. Di dalam sebuah folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi sederhana, tanggal lahir selingkuhannya, yang ironisnya sudah ku ketahui dari riwayat pesannya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar skandal perselingkuhan. Mataku membelalak saat membuka puluhan tangkapan layar mutasi rekening dan percakapan dengan beberapa nomor tak bernama. Jantungku berpacu saat membaca deretan pesan bernada ancaman. Suamiku ternyata terjerat utang judi daring dan pinjaman dari sindikat rentenir gelap yang jumlahnya sangat fantastis. Belasan miliar rupiah. Pesan terakhir dari salah satu rentenir itu dikirim 2 hari sebelum malam ini. Isinya sangat mengerikan. Rentenir itu mengancam akan memotong jari suamiku dan membakar rumah mewah ibu mertuaku jika utang beserta bunganya yang mencekik tidak dilunasi dalam waktu 1 bulan. Di bawah pesan ancaman itu, balasan suamiku membuat darahku mendidih. Ia memohon tambahan waktu, berjanji akan segera mencairkan aset perusahaan dan dana perwalian atas namanya. Ia bahkan menyebutkan bahwa ia hanya menunggu masalah kecil selesai agar status hukumnya sebagai pewaris tunggal bisa segera disahkan. Kini semuanya masuk akal. Semua kepingan teka-teki itu tersusun rapi di kepalaku. Suamiku tidak hanya bosan padaku atau sekadar ingin bersama selingkuhannya. Ia sangat putus asa. Ia butuh uang dalam jumlah masif untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dari kejaran rentenir. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan akses penuh ke harta kekayaan mendiang ayah mertuaku tanpa hambatan adalah dengan melenyapkanku, menantu yang selalu dilindungi oleh ayahnya. Ia merencanakan pembunuhanku bukan hanya karena nafsu, tapi karena keserakahan dan kepengecutannya menghadapi masalah yang ia buat sendiri. Ini adalah kelemahan fatal pertamanya. Fakta bahwa ia sedang diburu waktu dan hidup dalam ketakutan akan para penagih utang. Namun, kejutan malam itu tidak berhenti sampai di situ. Saat aku terus menyusuri isi folder tersembunyi tersebut, aku menemukan sebuah rekaman video yang sepertinya direkam secara tidak sengaja dari kamera dashboard mobilnya beberapa bulan yang lalu dipindahkan ke ponsel ini. Dalam video itu, mobil suamiku terlihat mogok di tengah terowongan bawah tanah yang gelap gulita akibat pemadaman listrik kota. Suara di dalam video itu sangat mengganggu. Aku mendengar suamiku bernapas dengan sangat cepat dan kasar, disusul dengan erangan tertahan. "Buka pintunya. Buka pintunya sekarang." Suara suamiku terdengar histeris di dalam rekaman itu, diiringi suara pukulan keras pada kaca jendela mobil. Aku terus menonton dengan kening berkerut. Ia berteriak-teriak ketakutan, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, meracau tentang dinding yang menyempit dan kegelapan yang mencekiknya. Padahal, dari rekaman itu jelas terlihat bahwa ia hanya sendirian di dalam mobil yang aman. Aku kembali membuka aplikasi pesan dan mencari kontak dokter pribadinya. Di sana, aku menemukan konsultasi medis rahasia. Suamiku mengidap klaustrofobia akut, fobia parah terhadap ruang sempit dan kegelapan, trauma masa kecil akibat pernah dikurung oleh ibu mertuaku di dalam gudang sempit saat ia melakukan kesalahan. Kondisi ini sangat dirahasiakannya dari publik dan keluarga besar demi menjaga citra sebagai pria tangguh dan pewaris perusahaan yang sempurna. Jika berada di ruangan gelap dan sempit, ia bisa kehilangan akal sehatnya, mengalami serangan panik hebat, hingga berhalusinasi. Sebuah senyum dingin, senyum pertama sejak ayah mertuaku meninggal, perlahan terbentuk di bibirku. Malam yang dingin dan gelap di hutan ini seolah menjadi saksi bisu kebangkitanku. Suamiku telah menyerahkan 2 buah senjata paling mematikan langsung ke tanganku. Utang miliaran yang mengancam nyawanya, dan fobia gelap yang mengancam kewarasannya.
Ia pikir ia adalah pemburu yang telah membuang mangsanya ke hutan, tanpa menyadari bahwa mangsa itu kini telah bermutasi menjadi predator yang jauh lebih buas. Sisa malam itu kuhabiskan dengan menghafal setiap detail informasi, mengirimkan semua bukti berupa dokumen, foto, dan tangkapan layar ke email rahasia milikku, lalu menghapus jejak pengiriman tersebut. Aku memeluk ponsel itu di dadaku seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Ketika sinar mentari pagi akhirnya menembus sela-sela dedaunan hutan dan kicauan burung mulai terdengar, aku bangkit berdiri. Kakiku masih terasa lemas, perutku perih melilit, tapi semangatku menyala terang. Aku berjalan mengikuti arah matahari terbit, menyeret langkahku melewati semak belukar dan akar pohon, hingga akhirnya aku mendengar suara deru mesin kendaraan. Seorang petani pencari kayu bakar menemukanku terkapar di pinggir jalan tanah berbatu. Ia terlihat sangat terkejut melihat penampilanku yang acak-acakan dan segera menawarkanku tumpangan di bak mobil pikapnya yang usang. Selama perjalanan kembali menuju peradaban, angin pagi menerpa wajahku, membersihkan sisa-sisa keputusasaan. Aku menatap jalanan aspal yang mulai terlihat, merencanakan setiap langkah yang akan kuambil. Aku tidak akan membiarkan suamiku dan ibu mertuaku hidup tenang. Mereka telah merampas segalanya dariku. Dan kini giliranku untuk merampas segala hal yang membuat mereka merasa berkuasa. Pembalasan ini akan menjadi mahakarya terbesarku. Udara di dalam apartemen sewaan yang terletak di pinggiran kota ini terasa sedikit pengap, sangat kontras dengan wangi pendingin ruangan di rumah mewah yang dulu kutinggali. Aku duduk bersila di atas lantai berlapis karpet tipis yang sudah pudar warnanya, mengaduk secangkir teh panas yang uapnya mengepul perlahan ke udara. Di hadapanku, duduklah pengacara ayah mertuaku, satu-satunya orang di dunia ini yang masih bisa kupercayai. Wajah pria parubaya itu terlihat tegang, rahangnya mengeras, dan matanya terus menatapku dengan sorot simpati sekaligus amarah yang tertahan. Saya tidak menyangka mereka bisa bertindak sejauh ini, ucap pengacara itu dengan suara bergetar, memecah keheningan di antara kami. Tangannya yang keriput mencengkeram map berisi dokumen legal dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Mendiang ayah mertuamu memang sudah curiga bahwa suamimu punya niat buruk, tapi mencoba membunuhmu ini sudah di luar batas kemanusiaan. Kita harus melapor ke polisi sekarang juga. Bukti tabung obat asma ini sudah cukup untuk menjeratnya dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja kecil di sampingku. Tatapanku lurus dan dingin, mengunci pandangannya. Tidak, kataku dengan nada suara yang tenang namun tegas. Jika kita melapor ke polisi sekarang, suamiku hanya akan menyewa pengacara mahal. Dia akan berdalih bahwa obat itu tertukar di apotek, atau menyuap saksi untuk mengatakan bahwa aku yang salah minum obat. Dia mungkin akan dipenjara beberapa tahun, tapi itu terlalu mudah baginya. Penjara tidak akan menghancurkan kesombongannya. Pengacara itu menghela napas panjang, melepaskan kacamatanya, dan memijat pangkal hidungnya. Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu betul posisimu saat ini sangat berbahaya. Selama suamimu dan ibu mertuaku merasa kau sudah mati atau menyingkir, mereka akan terus memproses peralihan harta kekayaan. Biarkan saja mereka merasa menang, ujarku sambil tersenyum tipis. Aku mengambil ponsel retak milik suamiku yang tergeletak di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arah pengacara itu. Saya ingin Bapak melihat semua isi di dalam ponsel ini. Baca semua pesannya, lihat mutasi rekeningnya, dan perhatikan baik-baik ancaman dari para rentenir itu. Suamiku tidak punya apa-apa selain utang dan kepalsuan. Pengacara itu memakai kembali kacamatanya dan mulai memeriksa isi ponsel tersebut. Ekspresi wajahnya berubah dari bingung, terkejut, hingga akhirnya memerah karena marah. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali seolah tidak percaya dengan kebobrokan pria yang seharusnya meneruskan perusahaan klien lamanya itu. Ini gila, gumamnya pelan. Utang judi hingga belasan miliar? Dan dia berani menjaminkan aset perusahaan tanpa persetujuan pemegang saham utama? Kalau para rentenir ini tahu bahwa suamimu sebenarnya tidak punya hak waris sepeser pun, nyawanya tidak akan tertolong. Tepat sekali, tegasku, mencondongkan tubuhku ke depan. Itulah senjata utama kita. Tapi sebelum kita menghancurkannya secara finansial dan hukum, aku ingin menghancurkan mentalnya terlebih dahulu. Aku ingin dia merasakan ketakutan yang sama sepertiku saat aku dibuang ke tengah hutan belantara.
Aku ingin kewarasannya tergerus habis. Aku berdiri dari lantai dan berjalan menuju jendela kecil apartemen, menatap gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Di sanalah kerajaanku yang sebenarnya berada, kerajaan yang diwariskan ayah mertuaku kepadaku. Bapak masih menyimpan salinan asli surat wasiat itu, kan? Tanyaku tanpa menoleh. Tentu saja. Saya menyimpannya di brankas bank yang paling aman. Surat wasiat itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa seluruh saham mayoritas, aset properti, dan dana perwalian jatuh ke tanganmu sebagai menantu kesayangannya. Suamimu dan ibu mertuamu hanya mendapatkan tunjangan bulanan yang jumlahnya sangat kecil, itu pun dengan syarat mereka tidak melakukan tindakan kriminal. Jelas pengacara itu dengan nada bangga. Ayah mertuaku benar-benar telah memikirkan segalanya. Bagus. Berarti secara hukum, rumah yang mereka tempati saat ini adalah milikku. Perusahaan yang ia pimpin adalah perusahaanku. Aku ingin Bapak membantu saya mengatur satu hal. Aku berbalik menatapnya. Bawa tabung obat asma itu ke laboratorium forensik swasta yang independen. Pastikan tidak ada rekam jejak yang mengarah pada kita. Aku butuh hasil lab resmi yang menyatakan bahwa obat itu telah dicampur dengan racun pelemas otot. Pengacara itu mengangguk setuju dan mencatat arahanku di buku catatannya. Itu bisa diatur. Saya kenal seorang ahli forensik yang bisa menjaga rahasia. Apalagi, saya butuh akses diam-diam ke sistem keamanan rumah mewah itu. Dulu ayah mertuaku pernah memberikan kode utama ke sistem kendali rumah pintar kepada Bapak. Kan? Aku ingin Bapak menghubungkan akses kamera pengawas, pengeras suara internal, dan sistem kelistrikan rumah itu ke laptopku di sini. Pintaku sambil menunjuk laptop bekas di sudut ruangan. Mata pengacara itu sedikit membelalak, menyadari arah rencanaku. Kau ingin menerornya dari jarak jauh? Tapi bagaimana jika mereka menyadarinya dan memanggil teknisi? Mereka tidak akan sempat berpikir jernih. Jawabku dengan nada dingin yang mengejutkan diriku sendiri. Suamiku punya kelemahan yang sangat fatal. Dia mengidap klaustrofobia akut. Ketakutan luar biasa pada kegelapan dan ruang sempit. Selama ini dia menutupinya dengan sangat rapi. Jika listrik rumah itu tiba-tiba padam saat ia sendirian di ruangan tertutup, dia akan langsung kehilangan kendali. Aku berjalan menghampiri meja dan mengambil selembar kertas yang sudah kupenuhi dengan coretan rencana. Mulai malam ini, aku akan menjadi hantu yang menggerogoti hidupnya. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan lemah yang menangis di sudut ruangan sambil mendengarkan hinaan ibu mertuaku. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dan aku akan memastikan mereka mengemis memohon ampunan sebelum aku melemparkan bukti-bukti faktual ke wajah mereka di depan semua orang. Pengacara itu menatapku cukup lama. Ia melihat perubahan drastis dalam diriku. Perempuan yang dulu selalu menunduk patuh kini berdiri tegak dengan mata memancarkan dendam yang membara. Ia mengangguk mantap, menutup map dokumennya, dan berdiri. Baiklah, jika ini jalan yang kau pilih untuk mencari keadilan, saya akan mendukungmu sepenuhnya. Mendiang ayah mertuamu memilih orang yang tepat. Ia tahu kau memiliki kekuatan untuk membereskan kekacauan ini, ucap pengacara itu sambil mengulurkan tangannya. Aku menyambut jabatan tangannya dengan erat. Terima kasih. Persiapkan semuanya dengan rapi. Biarkan suamiku merasa bahwa ia sedang berada di puncak dunia saat ini. Biarkan dia merayakan kebebasannya bersama selingkuhannya dan merencanakan masa depan dengan uang yang bukan miliknya. Karena saat ia merasa paling aman, di saat itulah aku akan mematikan semua lampunya. Setelah pengacara itu pergi, aku kembali duduk di depan laptop. Layar monitor memancarkan cahaya redup ke wajahku. Aku mulai membuka file audio yang kutemukan di ponsel suamiku, memotong bagian suara angin hutan dan rekaman bisikan-bisikan aneh. Aku menyusun daftar putar suara yang akan menjadi mimpi buruk terburuk bagi pria yang telah mencoba membunuhku. Malam ini, serangan pertama akan dimulai. Malam ini, aku akan mengingatkannya bahwa perbuatannya di hutan belantara itu tidak akan pernah bisa dihapus, dan korbannya kini telah kembali untuk menagih nyawa. Malam beranjak semakin larut, ditandai dengan rintik hujan yang mulai membasahi kaca jendela apartemen sewaanku. Di depanku, layar laptop memancarkan cahaya kebiruan yang menerangi wajahku di tengah ruangan yang sengaja kumatikan lampunya. Layar itu terbagi menjadi 8 kotak video kecil,
menampilkan rekaman langsung dari kamera pengawas tersembunyi yang terpasang di setiap sudut rumah mewah peninggalan ayah mertuaku. Pengacaraku telah melakukan pekerjaannya dengan sangat sempurna. Melalui peretas bayaran yang ia kenal, aku kini memiliki kendali penuh atas sistem rumah pintar di kediaman itu. Aku bisa mematikan lampu, mengunci pintu, hingga menyalakan pengeras suara dari jarak jauh hanya dengan beberapa klik di papan ketik. Mataku terpaku pada kotak video yang menampilkan ruang keluarga. Di sana, suamiku sedang duduk santai di sofa bersama selingkuhannya. Perempuan itu menyandarkan kepalanya di dada suamiku sambil memegang segelas anggur merah, sementara suamiku tertawa lepas seolah ia adalah raja dunia yang baru saja menaklukkan segalanya. Di sudut lain, ibu mertuaku sedang sibuk memerintah pelayan untuk memijat kakinya. Mereka terlihat sangat bahagia, sangat tenang. Seakan dosa membuang menantu ke tengah hutan belantara untuk dibunuh sudah terhapus begitu saja dari ingatan mereka. Tanganku mengepal kuat melihat pemandangan itu. Kebahagiaan mereka adalah penghinaan terbesar bagi rasa sakit yang kualami. Mari kita lihat seberapa lama tawamu bertahan. Mas, bisikku pelan pada layar monitor. Sekitar pukul 11 malam, suamiku bangkit dari sofa. Ia mengecup bibir selingkuhannya sejenak, lalu berjalan menuju kamar mandi utama di lantai 2. Ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Kamar mandi utama itu sangat luas, kedap suara, dan dilengkapi dengan teknologi paling canggih, termasuk bak mandi otomatis dan sistem pencahayaan yang bisa diatur lewat suara. Namun, bagi seseorang yang mengidap fobia ruang sempit dan kegelapan akut seperti suamiku, kamar mandi kedap suara yang tiba-tiba kehilangan cahaya dan akses keluar adalah sebuah peti mati simulasi yang sempurna. Aku memperbesar tampilan kamera yang mengarah ke lorong depan kamar mandi dan kamera kecil di sudut langit-langit kamar mandi itu sendiri. Suamiku masuk, menutup pintu, dan mulai melepaskan pakaiannya. Ia berdiri di bawah pancuran air hangat, memejamkan mata menikmati pijatan air di tubuhnya. Ia tidak tahu bahwa dewa kematian yang ia ciptakan sendiri sedang mengawasinya dari balik lensa kecil itu. Jari telunjukku melayang di atas tombol tetikus. Aku menarik napas panjang, menyingkirkan sisa-sisa belas kasihan yang mungkin masih terselip di sudut hatiku, lalu menekan tombol itu. Klik. Perintah pertama terkirim. Kunci elektronik pada pintu kamar mandi itu berdengung pelan, mengunci secara otomatis dari luar. Suamiku belum menyadarinya. Ia masih asyik mengusap wajahnya dengan sabun. Aku kembali mengarahkan kursor ke panel kelistrikan rumah tersebut. Aku memblokir akses suara agar ia tidak bisa memerintahkan sistem pintar untuk menyalakan lampu kembali. Kemudian, aku mematikan seluruh aliran listrik yang terhubung khusus ke ruangan itu. Dalam sekejap mata, layar yang menampilkan kamar mandi menjadi gelap gulita. Lampu utama, lampu hias, bahkan lampu indikator air panas mati total. Kegelapan absolut menelan suamiku seketika. Melalui mikrofon tersembunyi, aku bisa mendengar napas suamiku yang tiba-tiba terhenti. Air pancuran masih mengalir menderas, tapi ia tidak bergerak. Selama beberapa detik, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu sebelum akhirnya ia bersuara. "Halo, nyalakan lampu," perintahnya dengan nada tinggi. Namun, sistem itu tidak merespons. Suaranya mulai terdengar bergetar. "Sistem, nyalakan lampu utama. Buka pintu." Tidak ada jawaban. Kegelapan itu mulai bekerja, merayap masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, memicu trauma masa kecil yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Aku mendengar suara langkah kakinya yang terburu-buru dan panik, terpeleset di lantai yang licin, hingga akhirnya terdengar suara benturan keras. Ia menabrak pintu kamar mandi. "Buka! Buka pintunya!" teriaknya histeris sambil memukul-mukul pintu kayu jati yang kokoh itu. Gedora tangannya semakin lama semakin keras dan brutal. Napasnya berubah menjadi tarikan-tarikan pendek yang putus asa. "Tolong! Ada orang di luar. Buka pintunya. Aku tidak bisa bernapas." Ia mengalami serangan panik. Ruangan luas itu kini terasa menyusut di dalam otaknya. Dinding-dinding seolah bergerak menghimpitnya, dan kegelapan terasa seperti tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ini adalah siksaan psikologis yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Namun, aku belum selesai. Aku membuka berkas audio yang sudah kusiapkan sejak siang.
Rekaman suara yang kuambil dari ponsel cadangannya saat ia membuangku, ditambah sedikit efek suara yang kubuat sendiri. Aku menghubungkan audionya ke pengeras suara di dalam kamar mandi itu dan memutarnya dengan volume sedang. Suara jangkrik hutan mulai memenuhi ruangan gelap itu, disusul dengan suara tiupan angin malam yang melolong mengerikan. Suamiku berhenti memukul pintu. Ia terdiam kaku, napasnya tersengal-sengal menahan teror. Lalu, suaraku mengalun dari pengeras suara, berbisik parau, dingin, dan penuh penderitaan. Kenapa? Kenapa kau membuangku ke hutan, Mas? Di sini dingin, sangat dingin. Sebuah jeritan melengking yang tidak terdengar seperti suara laki-laki dewasa keluar dari tenggorokan suamiku. Ia berteriak sejadi-jadinya, mundur dari pintu hingga tubuhnya menabrak dinding kaca area pancuran. Kaca itu pecah berantakan terkena sikunya, tapi ia tidak peduli. Ia meringkuk di sudut ruangan dalam keadaan basah kuyup dan telanjang, menutup telinganya rapat-rapat sambil menangis meraung-raung. Aku mati pelan-pelan karena ulahmu, Mas. Sekarang, aku datang menjemputmu. Bisikan itu terus berulang. Pergi, pergi kau, iblis. Kau sudah mati. Kau sudah mati. Suamiku meracau tak karuan, suaranya parau karena terlalu keras berteriak. Ia melempar botol-botol sabun ke segala arah, menghancurkan apapun yang bisa tangannya raih dalam kegelapan. Di luar kamar mandi, melalui kamera lorong, aku melihat selingkuhannya berlari naik ke lantai 2 dengan wajah bingung bercampur kesal. Ia mencoba memutar kenop pintu, tapi terkunci rapat. Kamar mandi itu kedap suara dari luar, jadi perempuan itu tidak bisa mendengar teriakan putus asa suamiku maupun suara rekaman yang kuputar. Ia hanya mengetuk pintu dengan pelan sambil memanggil nama suamiku, mengira suamiku sedang bercanda atau mungkin mabuk. Kesal karena tidak ada jawaban, perempuan itu akhirnya mendengus marah dan kembali turun ke lantai bawah, meninggalkan suamiku sendirian dalam neraka pribadinya. Aku membiarkan siksaan itu berlangsung selama 2 jam penuh. 2 jam suamiku terkurung dalam kegelapan pekat, ditemani suara bisikan dari istri yang ia pikir telah ia bunuh, dan dihancurkan oleh fobianya sendiri. Setelah aku yakin mentalnya sudah benar-benar remuk malam itu, aku mematikan rekaman suara, membuka kunci pintu secara otomatis, dan mengembalikan aliran listrik. Lampu menyala terang. Suamiku terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh luka gores akibat pecahan kaca, matanya merah bengkak, dan ia gemetar hebat seperti daun ditiup angin badai. Ia bahkan tidak berani berdiri. Ia hanya merangkak keluar dari kamar mandi dengan sisa-sisa tenaganya, muntah di lantai lorong, dan jatuh pingsan di depan pintu kamarnya sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah mewah itu berubah menjadi ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Dari layar monitor, aku menyaksikan hasil dari seranganku semalam. Suamiku duduk di meja makan dengan wajah pucat pasi bak mayat hidup. Kantung matanya hitam legam, tangannya terus-menerus gemetar saat mencoba memegang cangkir kopi hingga isinya tumpah ke taplak meja. Ia tidak tidur sedetik pun. Ia terus menatap ke arah bayangan di sudut ruangan dengan pandangan paranoid. Ibu mertuaku menegurnya dengan suara keras. Kau ini kenapa, sih? Pagi-pagi sudah memecahkan gelas, menumpahkan kopi. Kalau sakit, panggil dokter. Jangan bertingkah seperti orang gila di depanku. Omel ibu mertuaku tanpa rasa simpati sedikit pun. Mendengar kata, orang gila, suamiku langsung menggebrak meja dengan sangat keras hingga selingkuhannya yang duduk di sebelahnya tersentak kaget. Diam kau, perempuan tua cerewet. Kau tidak tahu apa yang kualami semalam. Rumah ini berhantu. Perempuan penyakitan itu kembali menghantuiku. Bentaknya dengan mata melotot liar, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ibu mertuaku terbelalak, tak percaya anak kesayangannya baru saja membentaknya dengan kasar. Jaga bicaramu. Siapa yang kau panggil perempuan tua? Dan berhentilah mengigau tentang istrimu yang sudah mati itu. Kau sendiri yang bilang rencanamu berjalan lancar. Selingkuhannya mencoba menenangkan suamiku, mengusap lengannya dengan lembut. Sayang, tenanglah. Kau hanya kelelahan. Semalam aku mengetuk pintu kamar mandi, tapi kau menguncinya. Mungkin kau ketiduran dan bermimpi buruk. Mimpi buruk. Kau pikir aku berteriak sampai tenggorokanku berdarah karena mimpi buruk?
Suamiku menepis tangan perempuan itu dengan kasar hingga perempuan itu hampir terjatuh dari kursinya. Kau sama sekali tidak berguna. Saat aku butuh bantuan, kemana kau, pelacur? Kau hanya tahu menghamburkan uangku. Wajah selingkuhannya memerah padam. Ia berdiri, menampar pipi suamiku dengan keras, lalu berlari keluar dari ruang makan sambil menangis dan memaki-maki. Ibu mertuaku ikut berdiri, memaki suamiku karena merusak suasana pagi, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Aku bersandar di kursiku, tersenyum puas melihat kehancuran dari dalam itu. Hanya butuh 1 malam tanpa cahaya untuk merobohkan topeng kesempurnaan dan kewarasan suamiku. Paranoia telah mengambil alih akal sehatnya, membuatnya menyerang orang-orang terdekatnya sendiri. Hubungannya dengan selingkuhannya mulai retak karena temperamennya yang meledak-ledak dan tak terkendali. Ibu mertuaku mulai muak dengan tingkah lakunya. Mereka mulai saling menghancurkan, persis seperti yang kurencanakan. Namun, ini baru pemanasan. Serangan psikologis ini hanya bertujuan untuk melemahkan pertahanannya, membuatnya kelelahan, dan mengaburkan logika berpikirnya. Langkah selanjutnya akan jauh lebih brutal. Aku akan menghantamkan realitas dan fakta ke wajahnya di depan publik. Aku menelepon pengacaraku. Mataku masih menatap layar monitor yang menampilkan suamiku yang sedang menangis memegangi kepalanya di meja makan. "Halo, Pak," ucapku dengan suara tenang. "Dia sudah hancur dari dalam. Sekarang saatnya kita eksekusi rencana kedua. Hubungi orang suruhan kita. Katakan padanya untuk segera mengatur pertemuan dengan suamiku hari ini juga. Tekan dia, buat dia panik soal utang-utangnya. Kita akan melumpuhkannya hari ini." Waktu menunjukkan pukul 2 siang saat aku melangkah keluar dari taksi di depan sebuah hotel berbintang 5 yang menjulang angkuh di pusat kota. Angin siang yang cukup terik meniup ujung jas kebesaran berwarna merah marun yang kukenakan. Aku mematut diriku sejenak di depan pantulan kaca pintu lobi hotel. Sosok perempuan lemah, kuyu, dan menyedihkan yang dibuang ke hutan beberapa hari lalu telah mati. Perempuan yang berdiri di pantulan kaca itu adalah sang pewarisah, seorang pemimpin yang siap mengambil kembali tahtanya. Riasan wajahku tajam dan tegas, rambutku diikat rapi ke belakang tanpa sehelai pun yang berantakan, dan sepatu hak tinggi berujung runcing yang kukenakan berbunyi nyaring setiap kali beradu dengan lantai marmer. Di dalam ruang pertemuan khusus VIP di lantai 15, suamiku sedang mempertaruhkan sisa hidupnya. Tekanan dari para rentenir yang menagih utang belasan miliar itu rupanya semakin mencekiknya. Ditambah dengan kurang tidur dan paranoia akibat seranganku semalam, suamiku tidak bisa lagi berpikir jernih. Pengacaraku telah mengirimkan seorang aktor profesional yang menyamar sebagai investor asing yang bersedia membeli aset perusahaan dengan harga tinggi secara tunai dan rahasia. Tentu saja, suamiku yang sedang putus asa langsung menggigit umpan itu tanpa memeriksa latar belakang sang investor dengan teliti. Ia berniat menjual aset yang bukan miliknya demi menyelamatkan nyawanya. Aku melangkah menyusuri koridor berkarpet tebal, ditemani oleh pengacaraku dan 2 orang penjaga keamanan sewaan bertubuh besar. Pengacaraku membawa sebuah koper perak berisi seluruh dokumen legal asli, termasuk surat wasiat dari ayah mertuaku dan bukti-bukti utang suamiku. Semuanya sudah siap di dalam. Investor palsu, kita sedang memintanya melakukan presentasi portofolio perusahaan. Aktor itu juga sudah menyambungkan perangkat presentasi ke jaringan nirkabel yang bisa kau retas dari luar, bisik pengacaraku sambil menatap layar tabletnya. Aku mengangguk. Selingkuhannya ada di dalam. Iya. Perempuan itu bersikeras ikut. Ia sepertinya mencium gelagat aneh dan ingin memastikan bahwa ia akan mendapat bagian dari hasil penjualan aset ini. Perempuan itu sama sekali tidak tahu tentang utang miliaran suamiku. Sebuah senyum miring terukir di wajahku. Sempurna. Aku mengambil komputer tablet dari tangan pengacaraku, membuka aplikasi yang telah dipersiapkan, dan mulai menjalankan serangan faktualku. Di dalam ruangan, melalui kamera peretas, aku bisa melihat suamiku berdiri di depan layar proyektor raksasa. Jasnya terlihat kusut. Wajahnya masih sepucat mayat, dan keringat dingin terus mengucur di dahinya. Ia sesekali melirik ke arah sudut-sudut gelap ruangan dengan tatapan ketakutan. Di kursi seberangnya, sang investor palsu duduk bersila sambil mengangguk-angguk palsu. Selingkuhan suamiku duduk di sudut lain, menyilangkan kakinya dengan sombong,
mengira sebentar lagi ia akan mandi uang ratusan miliar. Jadi, seperti yang Anda lihat di layar, suara suamiku terdengar bergetar melalui alat pendengar di telingaku. Ia menekan tombol pada remote presentasi. Aset properti kami di kawasan industri ini memiliki nilai jual yang terus naik. Jika Anda mengakuisisi sekarang dengan harga miring seperti yang saya tawarkan, keuntungan Anda akan melonjak dalam setahun. Sangat menarik, sahut sang investor palsu sambil tersenyum penuh arti. Tapi sebelum kita menandatangani apapun, saya ingin melihat rincian pengeluaran perusahaan. Bisakah Anda menunjukkan slide berikutnya? Suamiku menelan ludah, terlihat gugup, namun ia menekan tombol remote-nya lagi. Disinilah aku mengambil alih. Bukannya menampilkan grafik keuangan perusahaan, layar proyektor raksasa itu tiba-tiba berkedip, lalu menampilkan sebuah dokumen resmi dari laboratorium forensik. Kop surat laboratorium itu tercetak jelas dengan huruf tebal. Di bawahnya, terdapat rincian hasil analisis bahan kimia. Ruangan itu tiba-tiba hening. Sang investor pura-pura mengerutkan kening. Suamiku membelalakan matanya menatap layar, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. "Apa ini?" tanya sang investor palsu memecah keheningan. "Hasil laboratorium? Tabung obat asma. Mengandung racun pelemas otot dosis mematikan? Maaf, apakah ini bagian dari portofolio medis Anda?" Tidak. Ini pasti ada kesalahan sistem." Suamiku mulai panik. Ia menekan-nekan tombol remote-nya dengan brutal, mencoba mengganti slide. Tangannya bergetar hebat. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi sewarna kertas. Komputer ini diretas. Namun, layar tidak berganti ke grafik keuangan. Layar itu justru beralih memutar sebuah video dengan suara yang cukup nyaring. Video rekaman kamera dashboard mobil yang memperlihatkan suamiku dan selingkuhannya sedang berbuat mesum di dalam mobil saat ayah mertuaku sedang kritis di rumah sakit. Selingkuhannya menjerit kaget dan langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya merah pada menahan malu. "Matikan itu. Mas, matikan layarnya sekarang juga," teriak perempuan itu histeris. Suamiku berlari menuju laptop yang tersambung ke proyektor, mencoba mencabut kabelnya dengan tangan gemetar. Tapi sebelum ia berhasil menarik kabel itu, tampilan proyektor kembali berubah. Kali ini, layar dipenuhi oleh puluhan tangkapan layar percakapan pesan singkat dari para rentenir. Kata-kata kasar, ancaman pembunuhan, foto-foto rumah mewah yang ditandai dengan target pembakaran, dan jumlah nominal utang yang tercetak merah menyala, 15 miliar IDR. Langkah selingkuhannya terhenti. Matanya yang tadinya melotot marah karena video mesumnya kini membelalak tak percaya menatap angka di layar itu. Perempuan itu berjalan perlahan mendekati layar, memastikan matanya tidak salah baca. 15 miliar? Suara perempuan itu bergetar. Ia menoleh perlahan menatap suamiku yang kini jatuh terduduk di lantai, meremas rambutnya sendiri. "Mas, utang siapa ini? Rentenir gelap? Kau bilang kau punya ratusan miliar dari warisan ayahmu. Kau bilang kau pewaris kaya raya." Suamiku tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas. Ia hanya bisa menatap lantai dengan tatapan kosong. Akal sehatnya seolah terbang meninggalkannya. Dunia kebohongannya runtuh tepat di depan matanya. Saat itulah aku memberi isyarat kepada penjaga keamananku. Pintu ganda ruang pertemuan itu didorong terbuka dengan kasar. Aku melangkah masuk dengan dada membusung, dagu terangkat tinggi, dan tatapan mata yang lebih tajam dari sebilah pedang. Pengacaraku berjalan tepat di belakangku, diikuti dua penjaga berbadan tegap. Kehadiranku menyedot seluruh udara di ruangan itu. Suamiku perlahan mengangkat wajahnya dari lantai. Ketika matanya menangkap sosokku yang berdiri anggun, hidup, dan memancarkan aura dominasi mutlak, ia mulai berteriak histeris, merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding kayu ruangan. "Hantu! Kau hantu! Pergi! Pergi!" racau suamiku sambil menutupi wajahnya dengan kedua lengan. Ia masih mengira aku adalah arwah penasaran yang menerornya semalam. Aku berjalan mendekatinya, membiarkan bunyi ketukan sepatu hak tinggiku menggema di ruangan yang sunyi itu. Aku berhenti tepat di depannya, menatapnya ke bawah seperti melihat cacing tanah yang menjijikkan. "Aku bukan hantu, Mas.
kataku dengan suara tenang yang menggema dingin. Aku sangat hidup. Aku berhasil selamat dari hutan tempatmu membuangku malam itu. Maaf mengecewakanmu. Mata selingkuhannya berpindah-pindah dari wajahku ke layar proyektor, lalu ke arah suamiku. Perempuan itu mulai menyatukan kepingan fakta di kepalanya. Tunggu, obat asma beracun itu? Jadi kau mencoba membunuh istrimu sendiri demi mendapatkan harta warisannya untuk membayar utang rentenir ini? Diam kau, pelacur! Teriak suamiku, mencoba bangkit berdiri untuk memukul selingkuhannya, namun kedua penjaga keamananku bergerak secepat kilat. Mereka mencengkeram kedua lengan suamiku dan memaksanya kembali berlutut di lantai. Suamiku meronta-ronta seperti binatang buas yang terperangkap. Aku menatap selingkuhannya dengan ekspresi datar. Tepat sekali. Dan ironisnya, kekasihmu yang malang ini bahkan tidak memiliki sepeser pun hak atas perusahaan ini. Aku memberi isyarat, dan pengacaraku melangkah maju. Ia membuka koper perak itu, mengeluarkan salinan resmi surat wasiat dengan cap notaris kenegaraan, dan melemparkannya ke atas meja tepat di depan selingkuhannya. Silakan dibaca, ucap pengacaraku dengan tegas. Berdasarkan surat wasiat mendiang ayah mertuanya, seluruh saham mayoritas perusahaan, aset properti, uang tunai, dan dana perwalian jatuh ke tangan klien saya. Suami yang selama ini kau banggakan itu tidak memiliki hak untuk menjual satu pun aset ini. Transaksi yang ia coba lakukan hari ini adalah penipuan ilegal dan penggelapan aset. Selingkuhannya membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi. Perempuan yang mengira dirinya akan menjadi nyonya besar yang kaya raya itu kini menyadari bahwa ia telah membuang waktunya menjadi simpanan seorang pria bangkrut yang terjerat utang mematikan, dan kini berstatus calon narapidana pembunuhan. Kau penipu bangsat! Teriak perempuan itu pada suamiku. Ia melempar tas mewahnya tepat ke wajah suamiku. Aku hampir mati di tangan rentenir gara-gara kau. Cih, miskin, pembunuh. Tanpa membuang waktu, perempuan itu berlari keluar dari ruangan sambil menangis dan mengutuk kesialannya. Kini hanya tersisa suamiku yang berlutut di lantai, dikunci oleh dua penjagaku. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena menyesali perbuatannya kepadaku, tapi karena ia tahu hidupnya sudah tamat. Fakta-fakta telah menelanjanginya. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa melindunginya. Tidak ada lagi uang yang bisa menyuap hukum. Dan tidak ada lagi jalan keluar dari utang yang akan segera merenggut nyawanya. Aku membungkuk sedikit, menyejajarkan wajahku dengan wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Aku mencengkeram kerah kemejanya dan berbisik tepat di telinganya. Kau meremehkanku, Mas. Kau mengira aku hanya menantu bodoh yang bisa kau singkirkan seperti sampah. Tapi hari ini, aku mengambil kembali perusahaanku, rumahku, dan hidupku. Sementara Kau tidak punya apa-apa lagi selain fobia dan kematian yang menunggumu di luar sana. Aku melepaskan cengkeramanku dan berdiri tegak. Bawa dia ke kantor polisi sekarang, perintahku pada pengacaraku. Serahkan semua bukti percobaan pembunuhan dan penggelapan itu. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Saat para penjaga itu menyeret suamiku keluar dari ruangan, lolongan tangisnya memantul di lorong hotel, terdengar sangat menyedihkan sekaligus memuaskan bagiku. Serangan faktual telah berhasil. Harta, tahta, dan wanitanya telah direnggut paksa di depan matanya sendiri. Kini, tinggal satu panggung terakhir yang harus kubangun. Menghakimi ibu mertuaku di hadapan publik, dan menutup buku balas dendam ini untuk selamanya. Mobil hitam yang kukendarai berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah peninggalan mendiang ayah mertuaku. Hari sudah menjelang malam. Dan pemandangan di depan rumah itu sungguh di luar dugaanku. Halaman rumah yang luas itu dipenuhi oleh deretan mobil-mobil mewah. Lampu gantung kristal di teras utama menyala terang benderang, memancarkan kemewahan yang mencolok. Suara musik klasik berdentum lembut dari dalam rumah, berpadu dengan riuh rendah suara obrolan orang banyak. Ibu mertuaku, Mia, rupanya sedang menggelar pesta besar. Aku turun dari mobil bersama Anto. Di belakang kami, dua mobil polisi ikut berhenti. Beberapa petugas polisi berseragam lengkap turun dengan wajah tegas, dipimpin oleh seorang inspektur yang membawa surat perintah resmi. Aku menatap rumah itu dengan tatapan dingin. Pengacaraku, Anto, berbisik pelan di sampingku setelah memeriksa ponselnya.
Nyonya Nia mengundang seluruh keluarga besar, kerabat bisnis mendiang Bapak Surya, dan tetangga kompleks perumahan ini. Dia membuat pengumuman bahwa malam ini adalah pesta perayaan Juna sebagai CEO baru sekaligus pemilik sah seluruh warisan, kata Anto dengan senyum sinis. Sempurna, jawabku pelan. Dia sendiri yang menyiapkan panggung untuk kehancurannya. Mari kita beri mereka kejutan. Kami melangkah masuk melewati gerbang yang terbuka lebar. Para tamu yang sedang berbincang di halaman rumput menatap kami dengan bingung, terutama karena kehadiran para petugas polisi di belakangku. Aku mengabaikan tatapan mereka, terus berjalan dengan langkah mantap menuju pintu utama kayu jati yang terbuka lebar. Di dalam ruang tamu yang megah, suasana sangat meriah. Ibu mertuaku, Nia, berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh saudara-saudara sepupu, paman, dan bibi dari keluarga besar mereka. Ia mengenakan kebaya sutra ungu yang sangat mahal, lengkap dengan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan jemarinya. Ia sedang tertawa bangga, memegang segelas minuman sambil memamerkan kesuksesan semua anaknya. Ia, jajaran direksi sudah setuju. Juna akan mengambil alih seluruh kendali perusahaan besok pagi. Warisan ini memang sudah seharusnya jatuh ke tangan anak laki-laki tunggal, bukan ke tangan orang lain. Ucap Nia dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. Tapi Juna kemana? Nia? Dari tadi kami belum melihatnya. Tanya salah seorang bibi dengan penasaran. Ah, Juna sedang ada pertemuan penting dengan investor asing di Hotel Bintang 5. Biasalah, anakku itu sekarang sangat sibuk mengurus bisnis bernilai ratusan miliar, jawab Nia sambil mengibaskan tangannya sombong. Pertemuan itu sudah selesai, Ibu. Suaraku memotong obrolan mereka, menggema dengan sangat jelas di ruangan yang luas itu. Seketika, seluruh perhatian di ruangan itu teralih kepadaku. Tawa Nia terhenti. Matanya membelalak lebar. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena bahagia langsung berubah menjadi kaku. Anggota keluarga besar yang mengenalku langsung berbisik-bisik, terkejut melihat penampilanku yang sekarang sangat elegan, sangat jauh dari kesan Sukma yang tertindas. Sukma. Kau, kenapa kau bisa ada di sini? Dan pakaian apa yang kau pakai ini? Teriak Nia. Suaranya melengking tinggi karena terkejut bercampur marah. Ia melangkah maju, menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Bukankah kau sudah diusir dari rumah ini? Satpam. Kenapa gembel ini bisa masuk? Saya tidak perlu izin dari siapapun untuk masuk ke rumah saya sendiri, Ibu, kataku dengan tenang. Berjalan mendekati tengah ruangan. Para tamu mulai berkerumun di sekeliling kami, menciptakan lingkaran besar yang menyaksikan konfrontasi ini. Rumahmu. Kau sudah gila ya? Ini rumah anakku, Juna. Rumah peninggalan suamiku, Surya. Kau tidak punya hak sepeser pun di sini, perempuan kampungan. Nia berteriak histeris. Wajahnya memerah karena menahan geram di depan para tamunya. Anto melangkah maju ke sampingku, mengangkat sebuah map perak dengan logo firma hukumnya. Harap tenang, Nyonya Nia. Saya di sini sebagai pengacara resmi mendiang Bapak Surya, ingin menyampaikan kebenaran hukum yang sah di depan seluruh keluarga besar dan saksi yang hadir di sini. Nia mendengus kasar, mencoba menunjukkan kekuasaannya. Anto, kau jangan ikut gila bersama perempuan ini. Surat wasiat suamiku sudah jelas menyatakan Juna sebagai pewaris. Kau jangan coba-coba memalsukan apapun. Saya tidak memalsukan apapun, Nyonya. Justru anak Anda, Juna, yang telah mencoba memalsukan keadaan hukum, balas Anto dengan suara baritonnya yang mantap. Ia membuka map tersebut dan mengeluarkan lembaran dokumen legal. Malam ini, di depan seluruh hadirin, saya akan membacakan surat wasiat asli yang ditinggalkan oleh Bapak Surya sebelum beliau wafat. Surat ini telah disahkan oleh notaris negara dan tidak dapat diganggu-gugat. Suasana di dalam ruangan mewah itu mendadak hening total. Semua orang menahan napas, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Nia mulai terlihat panik. Matanya bergerak gelisah menatap para petugas polisi yang berdiri berjaga di pintu masuk. Bapak Surya menyatakan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Anto mulai membaca dengan lantang, bahwa seluruh saham mayoritas di perusahaan keluarga, seluruh dana perwalian, tanah, serta rumah mewah yang kita tempati saat ini, diwariskan secara mutlak dan penuh kepada menantu kesayangannya,
Sukma. Bohong. Itu tidak mungkin. Kau sudah disuap oleh pelacur ini. Nia menjerit, mencoba merebut kertas dari tangan Anto, namun salah satu petugas polisi segera menghadangnya. Nia mundur dengan napas memburu, menatap keluarga besarnya yang kini mulai berbisik-bisik memandangnya dengan tatapan sinis. Saudara-saudara, jangan percaya mereka. Ini jebakan. Juna yang memegang warisan itu. Anak Anda, Juna, saat ini sudah berada di kantor polisi, Nyonya Nia. Inspektur polisi yang sedari tadi diam akhirnya melangkah maju. Ia mengeluarkan surat perintah penangkapan dan hasil uji laboratorium forensik. Saudara Juna telah ditangkap 2 jam yang lalu atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, Sukma, dengan cara meracuni obat asmanya dan membuangnya ke hutan belantara. Dia juga terjerat kasus penipuan dan penggelapan aset perusahaan senilai belasan miliar untuk membayar utang judi darinya. Mendengar kata percobaan pembunuhan dan utang judi, seluruh ruangan langsung riuh dengan suara keterkejutan. Para paman dan bibi menutup mulut mereka tak percaya. Beberapa tetangga kaya mulai memandang Nia dengan tatapan jijik dan meremehkan. Tidak, Junaku tidak mungkin melakukan itu. Junaku anak baik. Nia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tubuhnya lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja kaca. Air matanya mulai merusak riasan wajahnya yang tebal. Sukma, kau menjebak anakku. Kau sengaja ingin menghancurkan keluarga kami. Aku berjalan mendekati Nia, menatapnya tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Mengingat bagaimana ia selalu memakiku, merendahkan orang tuaku yang sudah tiada, dan mendukung rencana busuk anaknya untuk melenyapkanku, semua rasa hormatku padanya telah menguap. Aku tidak pernah menjebak Juna, Ibu. Juna yang menjebak dirinya sendiri dengan keserakahan dan kejahatannya, kataku dengan suara yang tajam namun penuh penekanan. Dia meracuniku, membuangku ke hutan agar aku mati kedinginan, semua demi uang warisan yang sebenarnya sejak awal memang diberikan ayah kepadaku. Ayah mertua tahu kelakuan bejat kalian berdua, makanya beliau melindungiku dengan surat wasiat ini. Nia menatapku dengan mata yang penuh kebencian sekaligus ketakutan yang amat sangat. Sukma, tolong, jangan lakukan ini di depan semua orang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bisiknya, mencoba memohon dengan suara rendah agar tidak terdengar tamu lain. Kesombongannya runtuh total. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Nyonya Nia, potongku dengan dingin. Sengaja tidak lagi memanggilnya ibu. Inspektur, silakan jalankan tugas Anda. Inspektur polisi itu mengangguk. Berdasarkan hak kepemilikan atas properti ini yang kini dipegang penuh oleh Nyonya Sukma, kami meminta Nyonya Nia dan seluruh orang yang tidak berkepentingan untuk segera mengosongkan rumah ini sekarang juga. Apa? Kau mengusirku dari rumahku sendiri? Nia menjerit histeris. Ini bukan rumahmu lagi. Balasku tegas. Petugas, tolong pastikan perempuan ini keluar. Dia hanya boleh membawa pakaian yang melekat di tubuhnya saat ini. Seluruh barang mewah, perhiasan, dan tas di dalam rumah ini dibeli menggunakan uang perusahaan yang digelapkan oleh Juna. Jadi semuanya disita oleh hukum. Nia berteriak, menangis meronta-ronta saat 2 poluan memegangi lengannya dan menuntunnya berjalan keluar. Kebaya sutra indahnya kini kusut. Sanggul rambutnya lepas berantakan. Di sepanjang koridor hingga halaman rumah, seluruh keluarga besar dan tamu undangan menontonnya dengan tatapan mencemooh. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Orang-orang yang tadinya menjilat Nia kini berbalik membalasnya dengan bisikan tajam tentang karma. Aku berjalan ke teras utama, mengawasi Nia yang diseret keluar melewati gerbang rumah. Di luar gerbang, kejutan lain rupanya sudah menunggu. 3 orang pria bertubuh besar dengan pakaian hitam dan tato di lengan mereka sudah berdiri menghadang. Mereka adalah para penagih utang dari sindikat rentenir tempat Juna meminjam uang. Begitu melihat Nia dikeluarkan dari rumah, para rentenir itu langsung mengepungnya. Mereka berteriak menagih utang belasan miliar milik Juna, menjamret tas kecil Nia, dan memakinya karena mengira Nia menyembunyikan uang hasil penjualan aset. Nia menangis histeris di pinggir jalan aspal yang gelap, memohon ampun kepada para rentenir di hadapan sisa para tamu yang pulang. Aku berdiri di atas tangga teras rumah mewah itu,
melipat tangan di dada sambil menatap pemandangan di luar gerbang dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadaku selama 5 tahun pernikahan yang penuh siksaan ini, akhirnya terangkat sepenuhnya. Penghakiman publik ini telah menguliti habis seluruh harga diri dan kesombongan mereka. Panggung sandiwara keluarga bahagia dan kaya raya milik Nia dan Juna telah resmi ditutup dengan akhir yang paling mematikan bagi mereka. 2 tahun telah berlalu sejak malam badai yang menghancurkan keluarga suamiku. Pagi ini, sinar matahari yang hangat menerobos masuk melalui dinding kaca besar di ruang kerjaku yang terletak di lantai 30 gedung pencakar langit pusat kota Jakarta. Aku duduk di balik meja kerja berbahan kayu ek besar yang rapi, mengenakan setelan blazer formal berwarna putih tulang yang elegan. Di atas meja, terdapat sebuah papan nama kecil berbahan kuningan yang terukir indah. Sukma, Chief Executive Officer. 2 tahun ini bukanlah waktu yang mudah. Namun dengan kerja keras, dedikasi, dan bantuan penuh dari Anto, aku berhasil memulihkan kondisi keuangan perusahaan mendiang ayah mertuaku yang sempat diambang kehancuran akibat ulah Juna. Perusahaan kini berkembang 2 kali lipat lebih besar, bergerak di bidang investasi teknologi digital yang bersih dan transparan. Aku bukan lagi menantu tertindas yang tidak tahu apa-apa. Aku adalah wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas takdirku sendiri. Pintu ruangan diketuk pelan. Anto melangkah masuk dengan senyum ramah di wajahnya, membawa beberapa dokumen kontrak baru untuk kutandatangani. Selamat pagi, Ibu Sukma. Ini berkas kerjasama dengan investor dari Singapura yang kemarin kita bahas. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang Ibu minta, ucap Anto sambil meletakkan dokumen itu di hadapanku. Terima kasih, Pak Anto. Letakkan saja dulu di sana, jawabku sambil tersenyum hangat. Bagaimana perkembangan laporan yang saya minta minggu lalu? Anto membetulkan letak kacamata perseginya. Ekspresi wajahnya berubah sedikit serius namun ada kilat kepuasan di matanya. Semuanya berjalan sesuai hukum karma yang berlaku, Ibu. Saya baru saja mendapatkan pembaruan informasi dari orang-orang kita di lapangan mengenai kondisi mereka. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kerja, menopang dagu dengan kedua tangan. Ceritakan padaku. Kita mulai dari Juna, kata Anto, membuka sebuah catatan kecil. Pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun atas kasus percobaan pembunuhan berencana dan penipuan finansial tingkat tinggi. Saat ini, dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan ketat. Berdasarkan laporan kepala sipir yang kita kenal, kondisi mental Juna sangat memprihatinkan. Aku mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Klaustrofobia akut yang diidapnya menjadi siksaan terbesar baginya di dalam penjara, lanjut Anto dengan nada suara datar. Setiap malam, saat lampu sel dimatikan dan pintu besi berjeruji dikunci rapat, dia selalu mengalami serangan panik hebat. Dia sering berteriak-teriak histeris, memukul dinding semen selnya sampai tangannya berdarah, meracau memohon ampun padamu karena mengira suaramu menggema di dalam kegelapan selnya. Sipir bilang dia sudah kehilangan sebagian besar kewarasannya, dan harus bergantung pada obat penenang dosis tinggi setiap hari agar tidak melukai dirinya sendiri. Aku menarik napas panjang, menatap pemandangan kota di luar jendela. Juna yang dulu begitu gagah, sombong, dan tega membuangku ke hutan belantara demi uang, kini harus menghabiskan sisa masa mudanya membusuk di dalam kotak semen yang sempit dan gelap. Fobianya yang dulu ia sembunyikan rapat-rapat kini menjadi algojo pribadi yang menyiksanya setiap detik tanpa henti. Itu adalah karma yang sangat adil untuknya. Ia menciptakan neraka kegelapan untukku di hutan, dan kini ia harus hidup di dalam neraka kegelapan itu seumur hidupnya. Lalu, bagaimana dengan ibunya, Nyonya Nia? Tanyaku lagi. Anto membalik halaman catatannya. Kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Seluruh aset dan perhiasannya telah habis disita untuk membayar sisa utang judi Juna kepada sindikat rentenir, namun jumlah itu masih kurang. Karena terus-menerus dikejar dan diancam akan dibunuh oleh rentenir, dia melarikan diri ke pinggiran kota yang kumuh. Saat ini, perempuan tua yang dulu terbiasa dilayani oleh belasan pembantu itu bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah warung makan kecil di dekat terminal bus. Aku membayangkan Nia, wanita yang dulu memakai kebaya sutra mahal dan berlian berkilauan, kini harus duduk di atas bangku kecil di sudut dapur warung yang kotor, mencuci ratusan piring berminyak dengan tangan yang kini kasar dan keriput,
serta menerima makian dari pemilik warung setiap kali ia bekerja terlalu lambat. Kehilangan seluruh harta dan status sosial di depan publik di usia tuanya adalah siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian bagi wanita sesombong dia. Satu lagi, mengenai selingkuhannya, Karissa, tambah Anto sebelum aku bertanya. Perempuan itu mencoba kabur keluar kota membawa sisa uang tunai yang diberikan Juna, namun para rentenir berhasil melacaknya. Karena Juna sempat menggunakan nama Karissa sebagai penjamin di beberapa dokumen pinjaman ilegal, para rentenir itu kini melimpahkan sisa utang miliaran rupiah tersebut kepadanya. Karissa hidup berpindah-pindah tempat, menjadi buronan sindikat kriminal, hidup dalam ketakutan setiap kali melihat orang asing di jalan. Kecantikannya yang dulu ia banggakan kini habis tak bersisa karena stres dan pelarian yang melelahkan. Setelah Anto menyelesaikan laporannya, keheningan menyelimuti ruang kerjaku. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap lagi di dalam dadaku. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang mendalam. Mereka semua telah membayar tunai setiap tetes air mata dan penderitaan yang mereka timpakan kepadaku. Badai telah berlalu, meninggalkan tanah yang bersih bagi hidup baruku untuk tumbuh. Terima kasih atas informasinya, Pak Anto. Tugas kita memantau mereka sudah selesai. Mulai hari ini, kita fokus sepenuhnya pada masa depan perusahaan, kataku sambil mengambil pulpen emas di atas meja, siap menandatangani kontrak kerja sama internasional yang baru. Baik, Ibu Sukma. Saya permisi dulu, ucap Anto dengan hormat sebelum melangkah keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, aku bangkit dari kursi kerja dan berjalan perlahan menuju dinding kaca. Aku menatap langit siang kota Jakarta yang biru cerah tanpa awan hitam. Di dalam hati, aku berbisik kepada mendiang ayah mertuaku, Bapak Surya, berjanji akan menjaga amanah dan warisannya dengan sebaik-baiknya. Aku menyentuh kaca jendela yang terasa hangat oleh sengatan matahari, sebuah senyuman tulus terukir di bibirku. Aku telah berhasil melewati kegelapan hutan belantara yang dingin, mengalahkan para monster yang mengenakan topeng orang terdekat, dan kini aku berdiri di sini, hidup dengan sukses, damai, dan terhormat. Kisah penderitaanku sebagai menantu yang diremehkan telah berakhir, dan lembaran baru kehidupanku sebagai wanita pemenang baru saja dimulai.